si turis yang 6 orang, tapi yang turis 6 orang itu yang melihat, kalau yang petugasnya nggak melihat gitu sih. Ya, itu salah satu ada mata merah di atas pohon, terus ada bergelantungan baju putih, rambut gemulai dan ketawa-ketawa gitu. Di perjalanan mau ke air terjun itu kita diganggu juga, pohon roboh, binatang-binatang nokturnal, tapi kita seakan-akan itu bukan binatang nokturnal gitu. Ternyata itu makhluk-makhluk gaib. Ada pengunjung suami istri lagi hamil, Pak. Nah itu hilang, Pak, sampai saat ini hilang tanpa jejak Sampai saat ini. saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Terima kasih sudah mendukung channel ini, dan semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saya kembali mengingatkan bahwa channel Malam Mencekam itu hadir setiap hari Senin, Rabu, kemudian Jumat dan Sabtu, dan jamnya di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Sobat MM semua jangan lupa untuk mencatat hari dan jamnya ya, supaya biar nggak ketinggalan nih cerita-cerita yang cukup horor dan mencekam yang akan dihadirkan di channel ini. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Oke? Nah, kita masih berada di seputaran Pangandaran. Ya, kita berada masih di tempat yang namanya cafe restoran, yaitu di The Joe Sunrise, tepatnya di pantai timur Pangandaran. Sobat yang sekalian, di sebelah kiri saya sudah hadir Kang Rosid ya. Ya. Nah, Kang Rosid ini akan menceritakan mengenai pencarian. Ada beberapa wisatawan luar yang tersesat di hutan Pananjung Pangandaran ini. Bagaimana kisah keseruannya? Karena di dalam ceritanya bahwa banyak ketemu hal-hal yang gaib selama tersesat itu. Nah, ini akan seru dan sangat menyeramkan. Nah, untuk itu Anda jangan kemana-mana, santai sejenak, duduk, cari posisi yang enak untuk mendengarkan kisah dari Kang Rosid. Sesaat lagi tetap di Malam Mencekam. Kejadian ini tahun berapa nih terjadi? Informasi yang waktu itu saya dapat jelasnya tuh 2010-an. 2010 Ya, ya saat tsunami kejadiannya. ya, 2010. Setelah tsunami. Setelah tsunami 2006 tsunami, kita ada perubahan pembangunan macam itu. Nah, 2010-nya udah mulai turis mancanegara atau wisata yang lain mulai meramaikan pantai Pangandaran. Mulai masuk, mulai ramai kembali. Ya, kembali. Kemudian turis ini menginapnya di pantai Batu Karas, tidak di pantai Pangandaran. Dari sini kurang lebih 1 kilo, maksudnya 30 km jaraknya 1 jaman lah ya. Nah, wisatawan tersebut atau turisme itu tidak tahu kalau mau ada
kejadian hal yang tidak diinginkan. Pasti. Nah, dia berwisata sesuai program. Dia minta izin ke pihak hotel mau berwisata ke hutan Pananjung atau cagar alam. Nah, dalam perjalanan itu mereka happy, mereka rombongan. Mereka begitu menikmati pemandangan yang ada di Pantai Pangandaran ini. Pas ketika nyampe di pintu masuk cagar alam, waktu itu di Pantai Timur, menawarkanlah teman-teman atau saya sendiri juga jasa tour guide kepada turisme itu. Nah, tour guide tersebut pihak turis ini tidak membutuhkan, bilangnya I know guide, I have understand location. Mereka nggak mau ditemani. Dia udah paham di lokasi itu. Iya. Bilangnya kalau bahasa kita itu negara saya aja besar, saya nggak nyasar. Saya hutan-hutan saya jelajahi. Bahasa sombongnya. Ya, itu terkesan sombong ya. Iya, menurut saya. karena orang-orang Eropa itu, orang-orang negara asing itu lebih bagus dari kita, lebih maju dari kita dari teknologi, pemahaman SDM-nya gitu. Mungkin ke negara kita merasa lebih rendah gitu. Tapi nggak tahu kalau di sini magic alamnya nggak akan sesuai dengan alam mereka di sana. Dan mereka nggak sadari itu mungkin. Nggak sadari itu, karena memang banyak sekali turis itu tidak percaya kepada hal-hal mistis. ya. Dia harus yang real. Kalau udah pengalaman terjadi seperti itu baru dia akan jadi momen yang berkesan dan mencekam gitu. Nah, salah satu bukti itu secara tidak langsung waktu saya menawarkan jasa terus nego harga, mereka tidak menggubrisnya. Masa udah beli tiket, udah enjoy, udah ada jaminan dari negara Indonesia. Dia menyusuri ke tempat-tempat yang ada di cagar alam, salah satu ada gua alam, ada pantai pasir putih. Nah, sampai di mereka itu habis 2 jam mengelilingi wisata alam itu yang seluas 37,7 hektar, merasa masih banyak waktu, banyak yang mereka belum dikunjungi, dia mencoba masuk ke hutan. Karena kawasan cagar alam itu ada yang disebut cagar alam darat, ada taman wisata alam, ada cagar alam laut. Yang dibulatkan total 1.000 hektar kurang lebihnya. Nah, cagar alam darat inilah yang menjadi salah satu tempat banyak pengunjung-pengunjung yang penasaran ada apa di dalam cagar alam yang seluas 590 hektar hutan daratnya. Itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan pohon besar, redu atau semak-semak yang susah kita lalui gitu. Ada jalan pun itu selalu jalan yang alami, tanpa jalan-jalan yang harus diperbaiki sama keadaan zaman sekarang kayak paving block atau diperbesar, enggak. Itu sesuai alam aja. Dan itu pun kalau kita nggak paham dengan jalan itu, selalu banyak jalan-jalan yang sama. Karena suka musim hujan, itu keluarlah jalan air. Itu nggak jauh beda jalan yang setapak-setapak itu. Apalagi pohon yang tumbang. Itu saya sendiri pun main ke sana suka mencari jalan lagi. Itu akan lebih menjauh lagi, menyasar lagi gitu. Kalau tersesat enggak, ya, karena udah tahu, paham pola-pola bagaimana cahaya-cahaya yang dari timur, cahaya dari barat, atau tumbuhan yang kena matahari sama yang nggak kena matahari, itu udah paham. Karena ada daerah yang di cagar alam laut atau cagar alam darat ini, kurang lebihnya 590 hektar ini, ada zona yang sinyal itu tidak kena, hilang gitu. Macam kayak untuk GPS atau telepon, ya itu susah ditembus gitu. Nah, akhirnya si Rusia ini begitu berpetualang, kita pun tidak tahu dia mencoba ke dalamnya itu atas keinginan apa, ya karena mungkin jiwa petualangnya tinggi. Nah, itu sampai ke arah air terjun. Nah, air terjun, ada yang di atasnya air terjun, kalau di bawah pasti ada sinyal. Nah, kemudian penasaran mungkin si kelompok yang turis Rusia ini kan terbagi 2 kelompok. Untuk yang 5 menyusuri ke bawah untuk mencari sinyal. Nah, yang 6 ini mencari tempat untuk arah pulang.
kita nanti ketika nanti udah mau pulang saling komunikasi gitu. Ternyata apa yang diprogramkan mereka itu nggak sesuai. Mereka yang 6 ini nggak ada hubungan komunikasi lagi dengan yang di bawah, tersesat. Yang di bawah nungguin gitu kan. Nah, selama hampir sampai jam 12 malam itu informasi dari hotel. Karena hotel dapat informasi dari turis yang 5 orang di bawah air terjun bisa komunikasi. Mohon minta bantuannya. Kalau bahasa asingnya help me. Reception we and no go home, jadi nggak bisa pulang. Kalau bahasa kitanya ya mohon bantuan buat pihak hotel, mohon dibantu saya untuk pulang, nggak bisa pulang ini gitu. Nah, laporlah ke Dengan pihak kata lain tersesat. Laporlah si pihak itu ke pihak petugas ya. pihak mana, hotel atau pihak Pihak yang hotel, tersesat? pihak tersesat lapor ke pihak hotel langsung lapor ke pihak Polhut atau pemandu. Nah, akhirnya kita bersepakat atau berkumpul untuk mencari yang tersesat di situ. Nah, pas pencarian perjalanan ke arah turisme ini, ke pengunjung ini, itu terbagi 2 kelompok. Kita pun ada yang kelompok ke zona air terjun, ada kelompok zona yang ke pantai timur, yang bahasa sini bilang ke Batu Layar. Nah, akhirnya kita terbagi 2 untuk yang paham banget ke arah Batu Layar, yang masih pahamnya belum luas seperti teman-teman saya. Kebetulan saya ikut juga ke zona yang ke air terjun. Nah, yang Batu Karas akhirnya menemukan yang 6 orang yang kebingungan cari arah pulang karena nggak ada komunikasi, nggak ada sinyal. Bahasa Sundanya mah saya tak gitu. Kalau bahasa turisnya halo gitu kan, jawabnya hey gitu bahasa turisnya. Nah, terus mereka pada oh my god ya, kalau bahasa kita masya Allah kita udah ada orang ketemu gitu, jadi bersyukur gitu. Nah, ngobrol sama petugas yang itu dari gelombang pertama, tapi belum ada komunikasi dengan gelombang kedua yang petugas seperti sama saya gitu. Nah, ngobrol-ngobrol, ada yang bisa Inggris, ada yang bisa Indonesia sedikit, dari Rusia juga. Nah, saya tolong bawa pulang. Nah, yang gelombang pertama itu bawa yang 6 orang turun tuh sambil perjalanan pelan. Nah, selama perjalanan itu kata petugas yang gelombang itu waktu ketemu di bawah menceritakan seperjalanan itu banyak gangguan-gangguan ke si turis yang 6 orang, tapi yang turis 6 orang itu yang melihat, kalau yang petugasnya nggak melihat gitu. Ya, itu salah satu ada mata merah di atas pohon, terus ada bergelantungan baju putih, rambut gemulai dan ketawa-ketawa gitu. Nah, ada juga ada anak kecil berlarian kayak bermain di situ, gundul. Yang diceritakan mereka itu hampir sama cerita-cerita umumnya masyarakat sini gitu, bahwa di hutan itu berarti ada penampakan selama mereka melakukan perjalanan. betul. Jadi banyak sekali penampakan apa yang dia anggap itu tidak sesuai dengan yang dia pikir gitu, yang dia alami itu waktu selama di Indonesia gitu. Ternyata apa yang dia lihat ternyata benar, bahwa di Indonesia tuh makhluk-makhluk gaib itu pada serem-serem. Bahwa bilangnya ghost Asia is mencekam katanya. Jadi sangat menyeramkan gitu. Mereka nggak tahu kuntilanak mungkin. Iya, nggak tahu. Kok ada orang bergelantungan malam-malam kan? Ada anak kecil bermain gitu kan? Gitu kan? Iya. Ada yang aclok gitu. Pocong gitu. Jujur memang di cagar alam ini kalau disebut ke makhluk gaib banyak, karena hutan. Apalagi itu udah ditinggal ribuan tahun, karena pada masa zaman klasik juga itu kan udah abad 8 tahun 800 menurut ahli sejarah. Nah, sampai ke zaman merdeka sekarang itu sudah generasi, ada cerita tentang kolonial Belanda, tentang cerita kolonial Jepang, itu udah 4
3 dekade belum penyebaran agama Islam dari Hindu ke Islam, kan udah 4, 5 sama merdeka gitu. Nah, si turis Rusia ini sampai perjalanan itu sambil berpikir, kok di hutan sekecil ini sampai saya nggak bisa pulang gitu. Iya. Nah, sampai di kantor nunggu yang 5 orang di bawah yang sama saya itu tidak menceritakan kalau dia itu ada temannya lagi gitu. Gitu. Nah, saya juga belum nyampe ke air terjun, Pak, masih di dalam perjalanan gitu. Berapa orang lagi yang 5 orang yang tertinggal? yang tertinggal, kan tadi 11 orang. Yang 6 untuk nyari jalan pulang, untuk nanti komunikasi kalau jalannya ketemu. Ternyata yang 6 orang nggak bisa ketemu. Yang 5 yang bisa komunikasi ke hotel dan bisa laporan dari hotel ke petugas juga nggak mau pulang karena bingung nggak bisa pulang. Yang 6 aja belum ada informasi. Nah, saya selama di perjalanan ke arah 5 orang ini ada yang menyusul karena udah dikasih tahu ada yang 5 orang belum pulang. Nah, itu waktu jam 2 malam. Jadi yang jam 2 dini hari ini ada salah satu petugas, bukan 1 orang sih, perwakilan juga 2 orang untuk menyusul ke kita. Nah, kita kan karena nggak buru-buru tuh menuju yang 5 orang ini sambil menyusuri pantai. Nah, ada yang ke atas bukit, lapang banteng. Ada posisi cari tempat yang ada sinyal kita juga untuk berkomunikasi dengan yang di bawah yang udah nemuin lokasi. Itu posisi jam berapa tuh? Itu jam 3 ngobrol lah di tempat itu. Bagaimana ini, bagi 2 atau tidak? Nggak usah, katanya ciri-cirinya waktu turis yang pertama ditemukan dia di bawah tebing itu ada air yang turun, yaitu air terjun. Karena sambil melihat sunset katanya waktu itu. Nah, akhirnya pasti ini nggak jauh di lokasi air terjun. Karena yang bisa komunikasi pertama lapor itu juga dari air terjun itu ke hotel. Ya berarti sinyal di situ. Kita ke sana pelan-pelan. Itu cuaca tidak mendukung juga, hujan, dorder, ya. Kemudian ya posisi dini hari kan dingin, Pak. Nah, itu dingin. Ya karena kita tugas, ya, apalagi kita mitra, ya ikut terus. Ya. Jalanin terus sampai ada yang basah kuyup gitu, seperti itu, terus jalanin, ketemulah gitu. Tapi di perjalanan mau ke air terjun itu kita diganggu juga, pohon roboh, binatang-binatang nokturnal, tapi kita seakan-akan itu bukan binatang nokturnal gitu, bukan binatang malam, bukan binatang nokturnal yang anggap kita, ternyata itu makhluk-makhluk gaib. Cuma bentuknya ke binatang. Ya. Masa ada ininya binatang, kesininya orang jalannya gitu. Tapi itu tidak lama dia menunjukkan wujudnya pergi gitu. Tapi kita merinding gitu. Ini sampai sekarang juga saya merinding berat gitu menyampaikan jenis-jenis makhluk gaib di sana karena begitu banyak gitu kan. Kemudian nyampe lah ke turis itu dan dia bilang thank you, terima kasih. Why I go home? Kapan mau saya berangkat? Ya petugas ya bilang saya baru nyampe, tenang aja dulu, santai dulu, bawa air minum, saya juga kasih minum. Terus dia selama di tersesat itu pembekalan si turis itu juga udah habis. Nah ditanya kenapa kamu bisa tersesat dan tahan daya tubuh kamu di sini dengan apa? Kan makanan nggak ada. Dia minum air yang selama dia temu. Gitu. Ketemu di hutan itu. Terus juga lihat binatang hewan lutung. Ketika minum, makan itu kan dia daun-daun tuh minum juga dari air bekas hujan, air embun, ya, dia minum gitu. Dalam perjalanan itu dia coba, nggak berpikir beracun. Yang penting dia lihat hewan mayat makan, dia ikut makan. Gitu. Nah itu edukasinya, ternyata si turis itu memahami bahwa makanan yang dimakan mayat itu nggak akan berbahaya oleh manusia. Cuma mungkin ada rasa yang beda menurut mereka. Sehingga ketemunya itu ya akhirnya kita bersama-sama berangkat. Berangkat ke arah menuju pulang. Selama perjalanan dia nanya untuk temannya udah ketemu belum. Nah akhirnya si pihak petugas yang merasa tadinya ditawarin tidak
dilayani oleh apa yang kita sebagai profesi, dicuekin, dia ngeprank gitu ya, ngecandain. Oh belum gitu, belum. Emang ada lagi gitu, ada. Aduh ini saya kayaknya yang 6 orang nggak bisa ketemu gimana, kata bahasa mereka gitu kan. Tapi bahasa nasional kita ya seperti itu gitu. Nah akhirnya si pihak turis sama kita tenang aja lah, itu kita turun dulu aja, turun. Nah, turun itu sekitar jam 5 sampai Lapang Banteng. Itu ada padang rumput Pak, ketinggian dari atas laut itu 500 kurang lebihnya, 500 DPL meter ya, 500 meter DPL di atas permukaan laut. Turunlah kita sampai jam 6 kantor, jam 6. Nah yang di kantor Polhut itu yang sudah ketemu turis itu udah pada tidur, udah pada nyenyak gitu kan. Yang jam 6 ini baru berkumpul di situ. Tapi dalam berkumpul itu bahasa mereka sama-sama kebingungan. Ada penampakan yang lebih serem. Selama yang 5 orang di air terjun itu macam kayak nemuin harimau, tapi si kepalanya kepala orang. Gitu. Terus ada lagi kayak tadi umumnya kayak kelelawar, kakinya ini binatang, ininya orang gitu kan, ada sayapnya. Diajak ngobrol malah dia nggerem gitu. Nah, itu yang mereka tidak dimengerti gitu. Kelas hutan lindung di sini kecil, kalau bahasa kasarnya mereka itu sekecil tangan jari mereka katanya. Kok saya bisa tersesat kan? Iya. Gitu. Nah, akhirnya dijelasin lah oleh pihak hotel, Pangandaran itu jangan kamu anggap seperti pantai yang lainnya. Di sini masih kuat dengan adat istiadat sini gitu. Nah, selain turis itu mereka merasa menyesali, dan apa yang dia keluar biaya awalnya hanya harga masuk, pas ketemu dengan petugas itu biaya lebih bengkak, hampir 2 juta untuk operasional pencarian itu. Ada penampakan yang lebih serem. Selama yang 5 orang di air terjun itu macam kayak nemuin harimau, tapi si kepalanya kepala orang. Nah ini ada lagi Pak cerita. Ini nyambung lagi nih kisah. Betul, kisah nyambung lagi. Baru ya? Baru lagi. Ini lokal kalau ini, bukan turis. Bukan turis. Ya, ini lokal. Ini menjelang Idul Fitri Pak. Kita pas sholat Id itu, pas hari Idul Fitri itu sholat Id semua. Ya, paling ibu-ibu, petugas ibu-ibu yang nggak sholat Id mungkin yang ditugaskan. Tapi itu gerbang nggak dibuka Pak, tutup. Nah, namun pantai Pangandaran itu akses yang ke cagar alam itu ada yang mudah dengan menggunakan perahu, dengan lewat pantai yang landai kayak Ciborok dan pantai Pasir Putih Timur. Itu sebelah sini pos timur. Nah waktu itu membludak Pak pengunjung Pak, nggak bisa terhitung dengan jari lah ya, mungkin diperkirakan hampir 10.000. Yang pantai Pangandaran. Kalau ke Cegaram waktu itu memang belum dibuka kan untuk jual tiket. Tetapi pas dibuka jam 8 kan ada yang menyambangi ke keluarga, petugas-petugas itu ada yang tidak. Nah, yang pas tidak dia buka. Nah, kita anggap tidak ada terjadi hal sesuatu orang tersesat Pak. Nah, dibuka apa maksudnya? Wisatanya, dibuka wisata gerbangnya. Bayar tiket. Iya, tapi pengunjung itu sudah ada yang masuk duluan dari arah pantai. Yang belum dibuka udah masuk duluan dari arah pantai. Selain nerobos lah Pak, ya nerobos. Nah ternyata yang nerobos ini sekitar 8 orang Pak, dari Bandung. Itu kalau nama kampungnya lupa lagi, saya dari Bandung. Itu dia nyusurin mau ke arah gua-gua, karena itu tujuan idola wisata lokal. Lihat gua, katanya ada gua buat film Misteri Gunung Berapi yang dijuliklah Gua Malampir sampai sekarang.
Nah itu ke arah sana, tetapi salah masuk. Dari arah pantai itu ada jalan yang setapak yang nanti tembusnya ke tengah hutan gitu. Tapi waktu dia masuk ke arah sana itu saya tahunya karena udah ketemu ya. Ini sebelum ketemunya ceritanya masuk ke hutan itu jalannya besar Pak, sesuai jalan yang untuk wisata. Nggak merasa ada keanehan aja gitu. Masuk katanya 8 orang terus menyusuri. Tapi yang dituju nggak nyampe-nyampe sampai 1 jam. Ke gua itu malam kok nggak nyampe-nyampe, nggak ada orang lewat lagi gitu. Itu waktu jam 9 kata mereka waktu diinterogasi ketemu itu. Kemudian jam 9 itu dia istirahat, kontak-kontak HP sinyal juga nggak ada. Nah itu berarti di daerah zona yang nggak ada sinyal Pak. Lanjut lagi penasaran. Nah ketahunya nyampe ke daerah Cipoek. Nah, ada namanya Cipoek. Ada daerah hutan di sana sebut Cipoek. Jadi daratannya awalnya bukit, terus kan ini ada landai, pinggir pantai, terus ada pohon-pohon yang begitu padat, daun-daunnya besar, gelap itu Pak, makanya sebut Cipoek gitu. Saya juga kalau ke sana ya pulang suka kebingungan karena gelap, padahal masih siang gitu, matahari nggak bisa tembus. Nah sampai situ, di situlah dia menunggu untuk orang lewat, berharap ada orang lewat, tapi nggak lewat-lewat. Nah saya dapat informasi dari keluarga yang di luar yang berwisata di pantainya, katanya masuk ke cagar alam sekitaran jam 7 pagi, kita belum buka, terus laporan baru ada itu dari keluarga jam 3 sore udah nggak pulang gitu, nggak keluar kan, lapor ke petugas, Pak ini rombongan saya 8 orang laki-laki semua belum pulang, dari kapan masuknya? Kemarin enggak, tadi pagi jam 7. Tunggu aja Pak, nanti jam 7 malam lah ya telat-telatnya kata petugas Polhut gitu. Dan pemandu waktu itu juga sibuk lagi bawa pengunjung, nggak paham dengan ada kabar itu. Nah jam 5 kan udah nggak boleh ada kunjungan, akhirnya panggil pemandu tuh yang ingin gabung untuk pencarian yang tersesat, boleh ke kantor BKSDA, yang ngumpul gitu ke sana. Ya itu kita mohon diberi bahan makanan untuk nanti ketemu keluarga yang tersesat itu biar bisa makan gitu. Dibelilah makanan banyak gitu. Nah saya tidak dibagi karena ciri-cirinya datang dari pantai terus langsung menuju ke gua. Ini feeling kayaknya langsung lewat bawah Gua Lanang, yang waktu Gua Lanang tempat-tempat yang terdahulu itu serem gitu kan. Di belakang bukit itu juga jalan itu juga suka berubah, pasti ke sana, terus tembusnya ke timur, udah ke sana. Nah, itu kita udah mengira ke sana gitu. Betul yang dikira oleh pihak kepala resort dengan tim-timnya tepat. Nah di dalam perjalanan itu kita pun diganggu dengan bentuk-bentuk makhluk gaib. Itu caranya mereka itu ada yang sama dengan petugas gitu, di belakang menyerupai petugas. Nah, saya waktu itu ngitung kita berangkat ada 7 orang, pas di belakang ada jadi 10, yang 3 itu siapa? Tapi saya nggak bertanya yang belakang gitu, cuma rasanya merinding aja, berat gitu. Tapi saya yakin bisa jalan terus dengan mengucap istighfar, astagfirullah. Nah saya ngikutin yang depan saya toel, kita ada berapa orang? Emang kamu tadi nggak ngitung katanya? Itu di belakang kayaknya kita ada lagi, saya sepertinya nambah orang, sepertinya saya yang paling belakang. Lah cuekin aja gitu. Tapi saya tetap penasaran. Pas saya nengok, hilang, jalan yang kita tuju ke sana mau hampir ke jurang Pak. Jadi intinya kita kalau mau mencari itu jangan tengok-tengok ke belakang. Iya. Ya. Apalagi yang paling belakang Pak. Nah, karena kalau pas nengok ke belakang, mending kalau ada orang yang kita anggap. Iya. Kalau nggak ada kan kita jadi takut gitu. Nah jadi harus fokus gitu. Walaupun ada rasa yang ngikutin. Iya. Tapi karena mungkin waktu itu saya juga lengah, nggak konsen, jadi pas nengok, akhirnya mau ke jurang. Untung masih pada megangan. Ini kita ke jurang. Siapa yang hampir jatuh? Siapa yang lihat ke belakang? Saya Pak, tadi ada 3 orang yang ikut, kirain teman kita. Dasar kamu Rosid. Ayo udah, kita naik lagi gitu.
pelan-pelan naik. Alhamdulillah di atas langsung, alhamdulillah kita nggak sampai ini. Ya kamu jangan tengok-tengok. Ini masih daerah rawan, nih. Sinyal juga nggak ada. Terus sampai ada yang namanya batu meja. Nah, batu meja ini adalah salah satu tinggalan klasik zaman terdahulu, abad 8 masih nyambung dengan ini. Malah masuk ke arah prasejarah katanya. Itu zaman Megalitikum. Karena itu batu-batu ini untuk orang yang ingin mendoa kepada Tuhannya biar didengar, Pak. Gitu. Nah, akhirnya kita harus punten-punten atau pamit-pamit kalau bahasa sininya punten karuhun abi badan melarian jalmi kasasar itu oleh Polhut yang bisa tahu tata krama di sana. Ya kita pun tahu, cuma masih pada muda kan. Awas jangan ada yang kentut, awas jangan sampai ngasengajain nengok ke belakang, nah, gitu kan. Nah terus saya ngikutin sampai paling belakang dan sengaja ada yang bawa itu Pak, namanya tanda buat mbak itu apa ya, cleansing gitu. Nah jadi harus dibunyiin tuh cleansing, jadi takut pertanda ya. Kalau kita jauh kan kedengaran. Kencing, saya cepat gitu. Dan akhirnya ketemu Pak. Ternyata yang 8 orang ini sudah sama-sama ketakutan. Ya basah kuyup, nggak hujan itu Pak, bagus cuacanya tapi basah kuyup. Nah itu udah hampir ke jam setengah 12 Pak malam ya. Basah kuyup gitu. Nah di situ katanya selama dia nunggu yang nyusul itu banyak menggoda Pak. Cewek cantik, ada yang badannya berekor gitu. Malahan yang 8 orang itu sebisa-bisa dia baca-baca Pak, terus baca-baca. Tapi untungnya dirinya katanya sepakat tidak bergerak kemana-mana gitu. Jangan sampai ada yang ngelamun. Wah banyak yang katanya cewek cantik kayak putri kerajaan ngasih makanan gitu, tapi mereka tidak memakan gitu. Jadi macam hal-hal yang nggak terjadi, malah apa yang dialami mereka terjadi. Nah untungnya tidak ada yang memakan. Nah kita datang, Kalau dimakan gimana? mungkin bisa ke alam yang lain Pak, Aneh aja. aneh aja. Jadi dia berapa masuk detik ke alam itu, di alam nyatanya pasti bisa berhari-hari Pak. Gitu. Menurut informasi kesepuhan di sana gitu ya. Nah terus melihat lagi di pohon-pohon banyak ular gitu, tapi binatang buas itu tidak ada, cuma hanya badannya binatang, kepalanya orang, kakinya pada bisa berdiri gitu. Jadi-jadian Ya, atau jin? Ya, terus ramai lagi Pak, kayak suasana tempat pantai yang di bawah untuk berenang. Di pantai itu tuh kayak orang pada berenang ramai. Kayaknya kalau itu dia turun berenang tenggelam Pak. Nah, itu kan arus laut lepas Samudra Hindia. Tapi itu ceritanya nggak di situ Pak, cerita di pas ketemu. Cuma ini saya sampaikan selama saya perjalanan ketemu itu ya, mereka ketemu itu tidak menceritakan, diem aja, tapi pas pulang menceritakan kejadian-kejadian makhluk gaib seperti itu. Nah akhirnya pas sebelum pulang juga itu saya ceritain ada kejadian bikin saya juga di luar nalar saya. Saya sering jatuh terus Pak. Ketemu itu bentar-bentar jatuh, nggak nemu apa-apa, nggak nyandung akar, jatuh. Sampai teman saya ketawa-ketawa, kamu kenapa sih nervous, kenapa gitu, apakah kamu udah lututnya loyo? Nggak tahu, ada yang kayak dipegangin gitu. Udah kamu di tengah tahu tuh jatuh, terus saya di depan jatuh lagi. Akhirnya ya pelan-pelan jalannya gini, terus yang 8 orang paling depan saya gitu, pelan-pelan terus nanya ini kemana, kalau belum paham belok kanan, terus kalau yang udah paham ya terus gitu. Kadang waktu itu harusnya nggak harus tersesat kan, banyak pengunjung kan. Yang saya tahu itu kan mereka harusnya nunggulah, jangan dulu lanjut di pantai gitu. Tapi mungkin karena kepenasaran ya harus terjadi seperti itu. Nah, ada lagi nih cerita, ini lebih ke arah hal luar nalar kita juga. Ada lagi Pak.
Ini orang luar juga bukan? Bukan lokal. Orang kita ya, Iya. orang lokal. Iya. Seperti apa itu? Seperti ini, ada pengunjung suami istri lagi hamil pak, nginep di hotel. Nah itu dia jam 3:30 bermain ke pantai, bilangnya Sore. sore mau ke Cagar Alam. Nah udah izin ke resepsionis, kamarnya dikunci, kuncinya dititipin, mobilnya ditinggal di jalan, lagi hamil. Masuk kurang lebih sekitar jam 4 kan, berangkat 3:30, setengah jam dari hotel ke Cagar Alam deket. Nah, setengah jam sambil jalan melihat belanjaan, melihat toko-toko aksesoris mungkin seperti itu, nyampelah ke Cagar Alam. Namun di sana tidak ada petugas pemandu. Nah, petugas loket pun nggak ada, karena mungkin lagi pada ke air pak, dan masuk lewat pantai yang ada pagar, walau bahasa pantai sini sebut tadi Ciborok. Ya. Masuk ke situ, nyampailah ke Pasir Putih. Kemungkinan anggapan seperti itu diduga, karena cerita dari resepsionis tujuannya ke Pasir Putih. Nah itu hilang pak, sampai saat ini hilang tanpa jejak. Sampai saat ini. Saat ini dicari, kita sudah untuk ke arah Cagar Alam yang biasa tersesat itu nggak ada. Sampai sesepuh sini Turun tangan. Dan banyak menganggap itu ada di sana di hutan. Katanya diaku oleh alam sana. Sampai sekarang. Jadi udah berapa lama tuh? Ya hampir, waktu itu kejadian 2016, sekarang 2022. 6 tahun. Ya 6 tahun. Nggak ada ya? Nggak ada informasi seperti itu. Dan akhirnya kamar yang ditinggalkan sama mobil itu disusul ke alamatnya. Ternyata sana keluarga nyari ke sini. Itu suami istri ya nggak ada? Iya, suami istri. Masih ada upaya pencarian kah? Iya, selama itu upaya pencarian Sampai saat ini? keluarga. Kalau saat ini nggak ada. Sampai keluarga mengeluarkan biaya untuk cara-cara sesaji gitu kan, terus paranormal gitu. Nggak sampai ketemu. Nggak ketemu ya? Iya. Bahkan jasadnya pun nggak ada? Nggak ada. Kalaupun misalkan Iya. terpeleset, Iya. atau meninggal, Meninggal. harusnya kan ketemu ya? Betul. Nah itu akhirnya disitulah kedengaran ke semua wisata bahwa main ke Cagar Alam itu harus hati-hati. Sempat sepi pak itu 2016 ke 2017. Karena ya itu kejadian itu tidak kembali lagi. Pas masuknya tuh pas mau Jumat Kliwon, Kamis sore, besoknya malamnya Jumat Kliwon itu pak. Nah sampai sekarang nggak ada berita. Sunrise itu pun sama seperti itu. Nah ada lagi yang sangat ini beda lagi ceritanya. Ada lagi yang ini emang nggak tersesat pak, tapi ke Selong. Ke Selong. Nah, Artinya? Artinya mereka datang ke dekat Cagar Alam, mau niatnya main ke Cagar Alam, itu sudah dilaksanakan, tapi pas pulang ada yang tertinggal, 1 orang, bapak-bapak usia mendekati ke 70 tahun. Nah itu kebetulan rombongannya mau pulang jam 6 sore. Nah daerahnya dekat, nggak nginep itu pak, daerah Tasik pak. Nah itu dicari. Nah saya kebetulan di pos barat lagi standby, dan teman-teman banyak yang lagi keluar daerah nggak kerja gitu, banyak yang cuti. Kebetulan saya di situ sama Pak berdua. Ya udahlah Pak Rosid, tolong bantu. Nah, bantu kemana? Ke hutan, ke tengah hutan enggak katanya, udah pada keluar semua, tapi kok pas mau ngumpul di mobil nggak ada satu gitu. Nah ternyata si pihak panitia itu ada kepala desa yang sudah nginep duluan di Pangandaran, yaitu ada acara rapat di hotel. Nah ada kabar begitu, dia sigap pak, karena itu masyarakatnya nyusul ke sini. Akhirnya udahlah sama saya, sok ini rombongan mau pulang duluan ya. Enggak, nungguin dulu sampai jam 7 malam gitu ya. Nah saya nyamper saya bantu lah ya. Saya nyamper, Pak ada yang bisa dibantu? Nah ya tolong Pak cariin kokolot kata dia.
Sepuh. sesepuh untuk yang tahu menerawang si bapak ini kemana gitu. Iya. Ya, oke Pak, saya ceritain, saya juga dulu 2016 sempat ada yang terjadi sepasang nggak sampai ketemu, ke cagar alam juga titik-titik yang biasa itu nggak ketemu. Itu gimana? Ya udah Pak, kita cari aja, piling-piling aja. Biasanya saya kalau ke Selong itu ada di taman wisata yang namanya pohon Kikondang di situs Batu Kalde. Saya berdua ke sana, minta izin ke petugas, Pak ingin ikut masuk nyari orang. Nggak ada Pak, tapi saya udah merinding berat ini. Wah, nggak lama-lama lah di situ, nggak sampai bermalam-malam, saya pulang aja keluar sekitar jam 5:30. Nah 5:30, gimana Pak? Ya udah, saya nomor HP simpan di kamu aja, Sep. Nanti kalau ada apa-apa telepon saya masih di hotel. Jadi ini suruh pulang. Itu Bapak dasar rezeki, panjang umur. Ketemunya di jarak kurang lebih hampir 10 km Pak. Jadi dia tuh jalan di bibir pantai ini sampai ke ujung sana Pak, sebelah barat. Daerah Sukarsik, nah, Ceokong kalau bahasa ininya. Ketemu pas di rumah teman saya yang namanya Nuryanto. Ke situ Pak, mau kemana? Kayak ngelinglung. Saya mau nyari ke terminal tempat bis saya. Saya rombongan dari Tasik. Kok saya nggak nyari terminal nggak nemu-nemu? Katanya. Tadi saya kayaknya deket ke pantai kok, pantainya panjang terus. Katanya seperti itu. Terus ditanya sama teman saya Pak Nuryanto, Pak yang dari Tasik? Ya betul. Kok tahu? Ayo Pak ikut saya. Bukan di sini tuh, di sana masih di Cagar Alam, dekat Cagar Alam. Dianterin ke sana. Tadi pas dianterin yang ngobrol. Jadi selama perjalanan tuh dia dikawal oleh 2 cewek cantik gitu, macam kayak anaknya. Akhirnya dia nurut gitu. Ya aduh, mobilnya di mana? Tuh di sini Pak. Terus tapi nggak nyampe. Nah ngelewatin di sana tuh ada muara yang namanya muara Cikembulan Pak. Japu. Padahal itu air dalam kalau pas lagi pasang, tapi dia bisa lewat. Jalan ke daerah Sukarsik ini namanya. Maksudnya jalan di atas air. Iya. Tapi untung nggak ada yang lihat Pak. Gitu. Ya dia mah seakan melihat itu tidak air Pak, jalan aja biasa. Kayak mau menuju ke mobil parkirannya gitu. Ya akhirnya bersyukurlah, nggak panjang lebar diceritain, khawatir dipanggil lagi gitu, dilinglungi lagi, terus pulang. Terus Pak Kepala Desa kan belum pulang, terus ngobrol, Pak yang di mana? Ini Pak nomor HP-nya, hubungi aja. Yang mengucapkan terima kasih. Malahan yang 8 orang itu sebisa-bisa dia baca-baca Pak, terus baca-baca. Tapi untungnya dirinya katanya sepakat tidak bergerak kemana-mana. Gitu. Jangan sampai ada yang ngelamun. Wah banyak yang katanya cewek cantik kayak putri kerajaan ngasih makanan. Gitu. Tapi mereka tidak memakan. Jadi ternyata bukan hanya di hutan, di pantai ini pun sangat juga mencekam. Artinya sebenarnya dimanapun sebenarnya, iya. Apalagi di tempat-tempat yang mencekam. Ya itu Pak, itu jadi walaupun dimanapun sebenarnya harusnya tetap berdoa, ya gitu, waspada, jangan macam-macam gitu ya. Utamanya mau bercanda jangan disengajain lah, kayak kentut atau kayak ngeludah juga gitu. Gitu. Biasa Apalagi aja. Bercanda di tempat yang asing. Nah betul, kita belum kenal sama sekali, akibatnya fatal gitu. Itulah, jadi intinya kalau main pantai ke Pangandaran tuh walaupun kelihatan tidak ada adat istiadat yang kental, tapi ini masih di pantai selatan yang masih banyak sekali orang yang memahami bahwa pantai selatan itu alamnya yang susah kita duga gitu. Ya, apalagi kalau kondisi kita tidak dengan nalar kita baik gitu, konsentrasi utamanya. Makanya kalau mau main ke pantai Pangandaran harus lepas dari program pekerjaan di rumah, apalagi utang piutang Pak. Harus lepas, pikirnya langsung di pantai. Kita happy, enjoy aja, nikmati. Urusan yang di rumah hilangkan dulu. Apalagi urusan utang ya. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah tadi beberapa kisah yang disampaikan oleh Kang Rosid ya.
Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang mau main-main ke Pantai Pangandaran atau ke cagar alamnya, itu tadi wejangannya sudah cukup bagus ya, semoga itu bisa diikuti. Dan jangan lupa langsung cari Pak Abdul Rosid. Ya. Abdul Rosid adalah sebagai pemandu Ya. pemandu ya, Ya, pemandu. pemandu wisata di cagar alam. Supaya Anda tidak tersesat seperti apa yang disampaikan oleh Ya. Kang Rosid tadi. Dan ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Semoga kisah ini banyak memberikan inspirasi buat kita semua. Dan akhirnya saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga Kang Rosid, Ya. kita pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Sama-sama.